Rabbi amin. Tanbihun artinya ini satu peringatan, ini satu catatan penting. Jadi ini penting Ibu, perlu kita tahu. Makanya pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata tanbih. Ya, ini satu catatan penting. Kalau kita nulis surat biasanya kalau ada yang penting belum kita tulis di situ, di bawahnya ada NB. Nah, itu kalau dalam bahasa kitab namanya tanbihun. Ya, ini ada catatan penting. Yan baghi lil abdi, sebaiknya bagi manusia hamba Allah, iza akala inda ahadin min ikhwanihi, apabila orang tersebut makan di sisi salah seorang dari saudaranya, ayyakula, dia harus mengucapkan doa ba'dal parogi, setelah selesai makan. Ya, ba'dal parogi minal akli, selesai makan. Masta'amalahu syaikhu Abdaluddin Al-Azhari, yaitu yang biasa dipakai, yang dilakukan oleh Tuan Guru Abduddin, ya, Abdaluddin Al-Azhari. Jadi kata pengarang kitab ini, Syekh Imam Nawawi menjelaskan kalau kita diundang makan sama saudara kita, sama tetangga kita, sama saudara, sama teman, sama sahabat. Nah kalau diundang makan tuh, nah kalau bisa habis makan, selesai makan kita baca doa ini nih. Jadi habis makan tuh Bu, habis makan baca nih doa. Kalau mau makan kan biasa bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pokoknya minimal baca bismillah dah. Kalau mau makan minimal baca bismillah. Jangan sampai kelupaan. Ya, kadang-kadang kita udah kelupaan, udah terlalu lapar, makan aja. Udah setengah piring baru ingat, astagfirullah saya belum baca bismillah. Masih dianjurin. Masih dianjurin baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau udah rapi bagaimana? Jangan baca bismillah lagi. Udah rapi, udah makan, udah selesai, udah sepiring kenyang, baru ingat ya Allah saya belum baca bismillah. Nggak perlu baca bismillah. Kalau baca bismillah lagi nambah lagi makan. Begitu. Cukup baca alhamdulillah. Cuma Nabi bilang, kata Nabi, kullu ya amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Setiap perbuatan yang anggap baik, setiap perbuatan yang dinilai baik, makan termasuk baik, ya dianggap baik itu makan. Kemudian kagak baca bismillah, itu qalilul barakah, kurang berkah. Walaupun kata orang yang kagak baca bismillah, Ustaz saya makan kagak baca bismillah tapi kenyang juga. Yang satu baca bismillah kenyang, yang satu nggak baca bismillah kenyang. Kenyangnya beda. Kenyangnya beda. Yang satu kenyang tapi berkah, yang satu cuma kenyang doang. Pengaruhnya ada dalam gerak energi kita. Kalau yang satu makan kenyang maunya tidur mulu. Tapi kalau yang satu berkah, rajin sama ibadah. Tuh, jadi ada pengaruhnya itu Ibu. Ya, orang yang selalu baca doa setiap mau makan, mau minum, nanti pengaruhnya ada, pengaruh positif. Sehingga gerakan-gerakan energi yang disebabkan oleh makan dan minum tadi selalu membuahkan hasil ibadah. Nah, ini namanya keberkahan. Tuh, makanya kita begitu tuh Bu. Ya, mau makan, mau minum, ya baca bismillah, baca doa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita diundang ceritanya, ya diundang makan. Nah, itu dianjurkan habis makan baca doa seperti doa yang dibaca oleh Imam Abdaluddin Al-Azhari. Ini doanya nih. Wahwa. Nah, doanya yaitu
Allahumma in kana hadzat ta'amu halalan fawassi' ala sahibihi wajzihi khaira. Artinya, Allahumma ya Allah, in kana hadzat ta'amu, jika makanan ini halalan halal, fawassi' ala sahibihi, maka berikanlah keluasan rezeki buat yang ngundang, yang punya makanan ini. Kan kita diundang sama tetangga, sama teman, sama sahabat, sama keluarga. Nah, habis kita makan, kita baca doa, ya Allah, jika makanan ini sumbernya dari yang halal, luaskanlah rezekinya yang ngundang. Nah, seperti itu. Terus wajzihi khaira, berikan kebaikan-kebaikan buat yang ngundang. Tuh, makanya kalau kita ngundang orang alim, kita ngundang orang pinter, kagak ada ruginya tuh. Didoain. Ini kan yang doain yang pinter, yang tahu. Ya, kadang-kadang kita diundang makan, ya udah makan doang, nggak pernah baca doa. Tapi kalau orang alim, Bu, orang yang paham, dia habis diundang tuh, di dalam hatinya dibaca doa. Habis makan selesai dibaca doa. Di antara doanya begitu, ya Allah, jika makanan ini sumbernya dari yang halal, luaskan tuh rezekinya orang yang ngundang tadi, dan berikan kebaikan-kebaikan buat orang yang ngundang tersebut. Tuh, pertama begitu. Terus apalagi? Ada terusan ini doa, Bu. Wa in kana haraman au syubhatan, kalau seandainya makanan ini haram, ternyata nih makanan sumbernya dari yang haram, au syubhatan, atau syubhat. Kan ada halal, ada haram, ada apa? Syubhat. Yang halal tuh yang bagus, yang haram ya itu tinggalkan. Yang syubhat ini kadang-kadang samar-samar, remeng-remeng kata orang kampung baru. Ya, remeng-remeng. Ya, antara halal dengan haram yang gak jelas. Seandainya makanan ini sumbernya dari yang haram, atau makanan ini sumbernya dari yang syubhat, didoain juga tuh sama yang datang, yang diundang. Ya, karena nih orang alim yang diundang, didoain, faghfirli, maka ampunkanlah saya, walahu, dan ampunkanlah yang ngundang juga. Tuh begitu. Ampunkanlah saya ya Allah, karena kita udah makan nih, kita udah makan makanannya. Kalau seandainya isi makanan itu haram atau syubhat, ampunin nih saya, dan ampunkan yang ngundang juga. Kemudian wardo anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamati birahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah keredoan buat saya ya terhadap orang-orang yang punya ya tabiat, ikatan dengan saya nanti di hari kiamat, birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling menyayangi kepada hambanya. Maksudnya Allah. Ya arhamar rahimin itu maksudnya Allah. Makanya kita diantaranya selalu berdoa dengan kalimat ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nah itu. Jadi kalau kita berdoa, awali terlebih dahulu dengan ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah. Ya, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang dibaca kalau kita diundang sama teman, sahabat, keluarga. Nah, jadi ibu begitu kalau diundang makan, nah itu habis makan ibu baca doa dah. Dalam hati aja baca doanya. Nah, seperti itu. Jadi ya minimal kita doain orang yang ngundang tadi. Ya Allah, kalau makanan ini halal, luaskan rezeki yang ngundang. Berikan kebaikan-kebaikan kepada yang ngundang. Kalau memang ini makanannya ternyata haram, atau ini makanan ternyata syubhat, ampunkan saya karena saya sudah makan. Ampunkan juga tuh yang ngundang juga. Nah seperti itu. Nah kemudian minta diredoin sama Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Wayan bagilahu aidan, dan sebaiknya juga
Ayyakula, seseorang itu mengucapkan doa, iza du'iya ila ta'amin, apabila dia diundang untuk makan, ya syukupi helihi, namun dia ragu ini makanan halal atau enggak. Kita diundang nih Bu sama seseorang, tapi waktu kita makan nih kita ragu nih, ini makanan halal apa enggak, halal apa enggak. Nah sama disunahkan baca nih doa, ya masta'malahu Syekh As-Sa'rani. Ini doa seperti yang dibaca oleh Tuan Guru Syekh As-Sa'rani. Ya kalau tadi Syekh Qabdaluddin Al-Azhari, sekarang doa yang pernah dibaca oleh Syekh As-Sa'rani. Ini seorang wali min auliya ilai Bu. Syekh Sa'rani itu seorang ulama, juga dia termasuk wali min auliya ilai. Jadi apa yang dibaca oleh Tuan Syekh As-Sa'rani kalau diundang sama tetangga, sama saudara, sama sahabat untuk makan, nah itu dia habis makan biasanya baca doa ini, Allahumma mini minal akli min hadzat ta'ami allazi du'itu ilaihi fa illam tahmini minhu fala tada'hu yukimu fi batni. Artinya, ya Allah, jaga saya dari makanan yang saya makan, yang saya ini diundang. Tuh, ya Allah, jagalah, peliharalah dari makanan yang saya makan yang disebabkan saya diundang di sini. Kalau seandainya engkau tidak bisa menjaga saya, maka janganlah kau biarkan makanan ini bisa bertahan dalam perut saya. Tuh begitu. Jadi dia bilang, ya Allah, jaga ya makanan ini, karena ini makanan diragukan kehalalannya. Ragu nih kita nih, ya ini kayaknya ragu nih, nggak halal ini. Tapi kita makan karena kita menghormati tuan rumah yang ngundang. Cuma kita dalam hati ragu terkait tentang kehalalannya. Ya udah kita makan, habis makan kita baca doa aja. Ya Allah, pelihara saya dari makanan yang ini nih. Karena ini makanan ya saya makan disebabkan karena saya diundang sama saudara, sama tetangga, sama teman, sama sahabat. Ya, kalau seandainya kamu tidak bisa menjaga makanan ini, ya saya udah terlanjur makan nih, maka jangan kau biarkan dia tetap di dalam perut saya. Tuh, jadi mudah-mudahan nih makanan yang halal, ya yang haram misalnya udah terlanjur kita makan, mudah-mudahan jangan terlalu lama di dalam perut kita, biar bisa keluar lagi. Nah seperti itu. Sebab kan Bu, makanan yang memang itu menjadi darah daging kita, tapi sumbernya dari yang haram, itu kata Nabi, lan yadkhulal jannata lahmun nabata min haramin. Itu begitu ada hadis, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang darah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram. Tuh, jadi orang kalau yang darah dagingnya itu sumbernya dari makanan-makanan yang haram, dia nggak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Tuh begitu, makanya seorang ulama, seorang wali bilang begitu, saya diundang ya makan dah, tapi dalam hati ini rasanya nih ragu nih terkait tentang kehalalnya, dilihat-lihat begini diragu, tapi dia menghormati, dimakan terus walaupun ada keraguan dimakan, tapi habis makan dibaca doa, ya Allah pelihara saya dari makanan yang sebab saya makan ini karena saya diundang. Nah seperti itu. Nggak enak kalau seandainya kita nggak makan. Makanya kita kalau kondangan, kalau kemana-mana, kecuali lagi puasa kali jangan makan. Kalau kita lagi kemana-mana diundang, kalau bisa kita ya makan gitu. Jangan nggak mau, sebab nanti yang undang ya kesinggung. Ya Allah, saya capek-capek ngundang, udah masak, udah apa, dikagak makan. Sama Bu, kita kalau bertamu udah nyiapin air, udah nyiapin makanan, dicobain minimal.
Kalau dihabisin mah jangan. Orang sepeles dihabisin, jangan. Tuh buat yang lain juga gitu. Minimal tuh air. Nah kalau air juga silahkan diminum. Kalau kita tahu nanti bekas kita nggak ada yang minum, ya udah habisin. Tapi kalau makan yang peles jangan dihabisin, jangan. Ya begitu. Tapi dimakan. Itu sahibul bait, Bu. Sahibul bait seneng. Alhamdulillah. Tuh begitu. Tapi kalau kita nyendok nasi, memang kita yang nyendok, apa yang kita ambil habisin. Jangan nyendok banyak doang. Ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil. Akhirnya nggak dimakan. Sayang. Tuh kadang-kadang ada orang begitu prasmanan. Ya dibuka pertama semuanya ada tuh. Karena pertama ambil ini semuanya, ambil. Dimakannya sedikit doang, udah aja hilang. Nggak dimakan. Sisanya siapa yang mau makan? Mubazir nggak? Mubazir. Wala tubazir, tabzir. Jangan, nggak boleh. Nah seperti itu. Kecuali orang yang nyendokin, kita nggak tahu. Ya ente nyendokin saya banyak banget, porsi saya cuma segini, dikasih segini, ya. Nah akhirnya nggak dihabisin. Tapi kalau ini kan nyendoknya sendiri kita. Kalau kita nyendok sendiri, kita tahu porsi kita. Nih yang saya mau ini, nih yang saya mau makan. Ukuran saya makan sekian. Dia udah tahu takarannya. Tapi karena keinginan serakahnya di situ ketahuan. Ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Nggak ada yang dimakan. Ya, nah itu jangan. Ya, jadi orang yang tahu, yang paham itu pasti dia kalau diundang dia makan. Karena memang diundang disuruh makan, dimakan. Kecuali kalau lagi puasa kali dah. Kalau lagi puasa udah sore lagi, udah jam 4, ya sayang. Ya udah dah nggak usah makan. Tapi kalau dia diundang masih pagi, kemudian ini puasanya puasa sunnah, ada yang nganjurin lebih bagus batalin aja dah puasanya, makan aja. Kenapa? Karena menghormati sahibul bait yang ngundang kita untuk makan. Itu sampai begitu. Ya, jadi menghormati ya. Walaupun tuh makanannya kagak enak, tolong jangan disebut makanan kagak enak banget. Nah, jangan. Ini budi bahasanya penting. Makan aja dah. Gimana enak? Alhamdulillah. Gitu aja udah. Ya. Jangan langsung jujur banget. Makanan begini dikasih buah. Nah, jangan. Itu yang ngundang, ya Allah kagak enak banget. Ya, tetap kita menghormati. Itulah ya ajaran Islam seperti itu. Ya, sehingga ada doa begitu tuh. Ya Allah, kalau seandainya di makanan ya ternyata yang masuk ke dalam perut saya ini haram, maka jangan kau biarkan bisa terus ya ada di dalam perut saya, bertahan di dalam perut saya. Fala tadakhu yuqimu fi batni. Jadi jangan kau biarkan dia ini tetap bertahan di dalam perut saya. Kalau bisa cuma numpang lewat doang, masuk enggak lama keluar lagi. Itu maksudnya doanya fala yuqimu fi batni. Jangan terlalu lama di dalam perut saya. Jangan bertahan di dalam perut saya. Itu begitu maksudnya Ibu. Terus wa in ja'altahu yuqimu fi batni, kalau seandainya engkau jadikan itu bisa bertahan dalam perut saya, tapi ternyata ini jadi bertahan bahkan mendarah daging, tetap kita berdoa, fahmini minal wuqi fil ma'asi, jaga saya jangan sampai itu menyebabkan saya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, alati tansa'u minhu adatan, yang biasanya itu muncul maksiat disebabkan karena apa? Makanan yang haram. Biasanya begitu umumnya. Kalau ini makanan dari makanan yang haram masuk ke dalam perut, nanti menumbuhkan energi gerakan yang gerakannya itu arahnya untuk berbuat maksiat. Tapi kita minta perlindungan ya Allah, kalau udah terlanjur masuk ke dalam perut, udah bertahan di dalam perut, tolong jaga saya jangan sampai saya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tuh begitu. Terus doanya lagi, fa ilam tahmini minal wuqi fil ma'asi, kalau seandainya engkau tidak jaga saya, ternyata terlibat juga kita, terjerumus kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
tetap kita berdoa sama Allah, Faqbal istighfari, terima istighfar saya, terima permohonan ampunan saya kepada Engkau ya Allah. Tetap ternyata ini dari makanan yang haram tumbuh kemudian berpengaruh ya, sehingga memotivasi dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Tetap didoa ya, mudah-mudahan terima ini istighfar saya, taubat saya. Tuh, makanya kita harus bertaubat. Kata Nabi, at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang-orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan itu sama seperti orang itu nggak punya dosa, nggak punya kesalahan. Makanya ada pesan dari Rasul 3 nih Bu. Yang pertama kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, wa atbi isayyatal hasanata tamhuha. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama, kita disuruh bertakwa terus kepada Allah di mana saja kita berada. Takwa. Di mana aja. Ya termasuk lagi makan juga kita harus suruh bertakwa. Makanya benar-benar perhatiin, kalau bisa yang masuk ke dalam perut itu yang halal semuanya, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Nah kalau udah terlanjur bagaimana? Udah terlanjur nih. Nah ada kedua resepnya, ikuti perbuatan-perbuatan dosa yang salah itu dengan perbuatan yang baik. Bagaimana caranya? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti dosa yang telah terlanjur kita lakukan, gara-gara kita istighfar, kita bertaubat, Allah akan ampunkan. Nah, yang ketiga pesannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan landasan akhlak yang baik. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan orang lain, selalu berkomunikasi dengan orang lain, selalu berhubungan dengan orang lain. Gak bisa kita hidup sendirian, sehingga kita perlu bergaul, bertetangga. Ya, makanya kita perlu ngaji. Kalau dengan kita ngaji, kita kan banyak teman nih, Masya Allah. Ini perlu, namanya kita bergaul, berinteraksi, bersosial, bertetangga. Karena memang ajaran Islam itu mengajarkan kita nggak boleh hidup sendiri. Karena memang kita butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa berdiri dengan sendirinya, tapi perlu ada bantuan orang lain. Sampai kita mati aja udah mati, perlu bantuan orang lain. Contohnya kita nggak bisa mandi sendiri, betul Bu? Kita kalau mati bisa nggak mandi sendiri? Nggak bisa. Diapain? Dimandiin. Berarti kalau kita dimandiin butuh bantuan orang lain. Jangan sombong kita, saya kagak perlu sama kamu. Ya gimana nggak perlu, tetap kita butuh bantuan orang lain. Ya entah kalau kita mati, udah lu mandi sendiri aja. Nggak bisa kita mandi sendiri. Ya, nah begitu. Ya, jadi ini ajaran. Ya, jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu ya bergaul dengan orang lain, tapi harus punya landasan al-akhlakul karimah, akhlak yang baik ya, akhlak yang terpuji. Nah itu ya. Jadi kalau seandainya ini udah terlanjur ya, kita udah berbuat dosa gara-gara makanan yang kita makan yang sudah berada dalam perut dan itu sudah menjadi ya darah daging kita. Nah tetap kita jangan putus asa Ibu. Ada doa Faqbal istighfari, ya tolong terima istighfar saya. Dinyadarin tuh, ya tolong ampunkanlah saya. Wardo anni ashabat tabiat, kemudian redoin dari saya semua teman-teman yang ada kaitannya dengan saya. Fa illam taqbal istighfari, terakhir nih doanya, kalau istighfar saya engkau enggak terima juga, walam tardau, dan engkau tidak redoin mereka ani dari saya, fasabbirni alal azab, terakhir, berikan kesabaran saya pada saat saya diazab ya arhamar rahimin. Tetap masih optimis orang Islam. Seandainya saya tidak dapat ampunan dari engkau ya Allah, tapi tetap berikan kesabaran pada saat saya ya diazab oleh engkau karena perbuatan dosa dan kesalahan saya. Hakadza fi syarhi wasiyati Syekh Al-Kamil Ibrahim
ya begitulah ya diceritakan, diambil dari kitab Syarah Wasiyah Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Makbuli. Selesai Dato Ibu. Sekarang kita masuk cabang iman yang ke-36. Wasyu'batu tasi'atu wassalasun, dan cabang iman yang ke-36. Jadi ini sampai cabang iman yang ke-36 sudah. Al-ihtirazu anil malil harami, kita harus menjaga dari harta yang haram. Mana contohnya harta yang haram? Kariba, seperti riba, wanahwihi, dan seumpamanya. Nih Bu, kita jaga banget nih harta kita, jangan sampai ya diperoleh dari jalan yang riba. Tuh riba tuh nggak boleh. Kita misalnya banyak duit, ya ada tetangga mau minjem, nih saya kasih pinjaman 5 juta, tapi nanti mulanginnya jadi 6 juta. Nah itu kelebihannya 1 juta, namanya riba, haram hukumnya. Nggak boleh tuh Bu. Ya kita minjemin temen, tapi dengan syarat minta berapa persen kelebihannya. Ya itu tidak dibolehkan. Sebab kita kalau mau memberikan pinjaman sama orang lain, bukan ngambil untung, tapi hanya landasannya saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu begitu. Jadi kita disuruh saling bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan, dalam takwa. Jangan kita saling bantu membantu dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu begitu. Jadi nggak usah ya kita minjemin uang tapi minta kelebihan. Nah itu nggak boleh. Itu riba namanya. Nanti kalau kita belajar fikih banyak riba. Ya nanti kita baca kitab fikihnya, babur riba itu nanti banyak. Yang jelas hindarkan harta kita dari harta yang haram, termasuk di situ riba. Ya, jadi jangan sampai. Jadi udah kita harus tinggalkan tuh yang berbau riba, kita tinggalin semuanya. Fayajibu, maka wajib ayat lubal kasbal halala, seseorang itu mencari usaha yang halal. Jadi makanya kita disuruh mencari usaha-usaha yang halal. Contohnya usaha yang halal kata Imam Nawawi apa? Kaziraatin, seperti bertanam, bercocok tanam, itu ziroah. Wa tijaratin, berdagang, berbisnis, itu tijarah namanya. Ya, itu termasuk yang halal. Wasun'atin, dan kerajinan tangan. Sun'ah itu kerajinan tangan, apa aja yang kita mampu, kita bisa. Kemudian nanti setelah kita buat cakep, indah, orang seneng, kita jual, boleh. Itu namanya sun'ah. Jadi ada zira'ah, ada tijarah, ada sun'ah, boleh. Itu contoh-contoh usaha yang halal. Apa aja dah. Di zaman sekarang ini banyak sekali ya usaha-usaha yang membuahkan ya nanti hasil yang itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya termasuk yang punya ya kontrakan, itu juga usahanya halal juga. Ya kontrakan, sehingga dia udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah di rumah aja baca tasbih aja udah tiap bulan ya kontrakan datang. Ya apalagi yang punya 5 pintu, 10 pintu, 20 pintu, udah tasbih aja udah tiap hari. Ya begitu. Lah kontrakannya banyak banget. Nah seperti itu. Itu termasuk usaha juga. Nah seperti itu. Jadi banyak usaha-usaha ayat lubal kasbal halal, dicari ya usaha-usaha yang halal. Ya nggak boleh kita bilang begini, ya Ustadz zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nggak boleh. Kita harus punya prinsip yang halal. Kalau ada usaha-usaha yang haram, tinggalkan. Walaupun itu ya nanti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya Ustaz nih kalau usaha ini nih untungnya gede nih. Ya, tapi ini haram. Jangan, nggak usah ragu-ragu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau ini usaha memang haram, jangan. Ya, sebab percuma saja. Ya, kita kaya tapi dari jalan yang haram. Nah, ini yang halal.
Nah usaha yang halal ayo kita geleti, kita tekuni, mudah-mudahan itu yang berkah. Nah seperti itu. Sebab cabang iman yang ke-36 itu harus menghindarkan diri kita dari harta yang haram. Itu kewajiban buat kita. Kalau kita mengaku beriman, ya kita hindarkan diri kita dari segala harta-harta yang haram. Makanya kita kalau minta rezeki begitu Bu, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban kasiron mubaraka. Semuanya dibawa sama dia. Tuh, coba dah kita perhatiin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta kepada Engkau ya Allah rizqan rezeki. Terus rizqan halalan halal, thayyiba udah halal, thayyiba lagi. Ya, yang halal, yang thayyibah, yang baik. Terus begitu lagi apa? Kasiron lagi banyak. Udah banyak, mubarakah lagi berkah. Udah buat ente semua dah. Nah begitu. Enggak apa-apa minta yang begitu. Ya kita minta yang begitu. Ya, jadi rezeki yang halalan, thayyiban, kasiron, mubarakah. Tuh. Nah salah satunya tuh dengan cara usaha, mencari usaha yang halal. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian daripada ya orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, tarkul kasbi, meninggalkan usaha ala salah satu aujuhin, itu terbagi menjadi 3. Orang ada yang kagak mau usaha, itu disebabkan karena 3 macam. Imma kaslan, satu alasannya karena males. Orang kalau udah males udah repot. Emang apa sih ente nggak mau usaha? Males, ya udah habis. Ya itu karena males. Ninggalkan usaha, enggak mau usaha karena males. Wa imma taqwan, yang kedua ada kalanya karena takwa. Karena takwa. Wa imma khaufan, yang ketiga karena takut. Takut apa? Minal ari, dari pencemaran. Ya, kemudian wahimyatan, dan juga untuk menjaga kehormatan diri. Ya itu begitu. Ada orang kagak mau kerja, kenapa? Karena menjaga kehormatan dirinya. Gua kalau kerja begini kayaknya gimana, nggak mau deh. Nah itu. Jadi bisa karena malas, bisa karena takwa, bisa karena takut dari pencemaran dirinya, atau ingin menjaga kehormatan dirinya. Faman tarokahu kasdan, siapa-siapa yang meninggalkan usaha karena malas. Kalau ada orang kagak mau kerja ya karena males, fala budda minas suali, maka yang ada nanti akhirnya dia minta-minta ngemis. Kerja nggak mau, perut kan waktunya lapar mesti makan ya, pasti. Ya ini perut mesti diisi waktunya makan. Terus mau kerja nggak mau, males. Akhirnya dia mesti soal. Soal itu artinya ngemis. Ngemis dari satu pintu ke pintu yang lain hanya bermodalkan assalamualaikum, begitu. Karena males. Ya, karena males. Tapi perut mesti diapain? Perlu diisi. Karena orang kalau udah lapar repot. Ya. Nah begitu. Kerja nggak mau, males. Nah akhirnya dia minta-minta. Ini yang begini nggak boleh, haram hukumnya. Ngemis itu haram. Mengemis itu hukumnya haram. Ya, kecuali nanti ada yang memang ngemis boleh lid daruroh. Kalau hari itu dia kagak minta, kelaparan, bisa mati. Nah itu boleh dah, saat itu dia minta demi untuk ya menyambung kehidupannya. Sama seperti kita ya tinggal di satu tempat, ya di situ nggak ada makanan yang halal. Ya di hutan misalnya kita tersasar berhari-hari nyari makan yang halal, nggak ada daging ular. Ya ini bagaimana nih, kalau kita nggak makan bisa mati. Boleh dah tuh daging ular kita makan, kita sate boleh dah. Ya sekedar untuk menyambung kehidupan. Tapi setelah itu jangan ya dibilang wah enak juga terusin, jangan. Ya, nah begitu, itu namanya agama. Ya, agama tinjauannya seperti itu. Jadi orang ngemis nggak boleh. Semata-mata karena malas, bahkan dijadikan ngemis itu sebagai ya apa? Profesinya. Nah, ini apalagi kalau ngemis dijadikan profesi ibu, ini haram hukumnya. Tapi kalau bagi kita orang datang yang ngemis,
ya kita punya rezeki kita kasih. Ya, kata Nabi kalau ada orang datang, ini ada hadis begini Bu. Kata Nabi ada orang ngemis datang ke rumah kita naik kuda. Orang saat itu kalau naik kuda duitnya banyak gak? Banyak. Walaupun naik kuda kasih. Tuh begitu. Kalau sekarang ada orang ngemis naik motor NMAX, ya kasih. Nah begitu. Kalau kita mau kasih. Kalau enggak, ya minimal ya ucapkan kata-kata yang lemah lembut yang santun. Tetap kita nggak boleh nyakitin. Kamu nggak boleh minta-minta ngemis, malas bener kamu. Nggak boleh kita begitu. Nanti nyinggung perasaan orang sehingga dia marah. Tetap kita diajarkan ya suruh apa? Ucapkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Nah seperti itu. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang santun, ucapan yang baik itu nilainya lebih bagus daripada kita ya memberikan sesuatu tetapi diikuti dengan kata-kata mengumpat. Ya kata-kata mengumpat. Selamat datang kepada guru kita Ustazah Haja Ubaidah. Ya, nah sampai sini ya, sampai sini. Ya, jadi begitu. Ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi artinya ayo kita diperintahkan untuk ya mencari usaha, tapi usaha yang halal untuk menutupi kebutuhan hidup kita. Jangan kita nggak mau kerja gara-gara males. Nah akhirnya perut tetap lapar. Bagaimana? Kerja malas, akhirnya ngemis, minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain. Ini hukumnya diharamkan. Sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai kata yang terakhir nih sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena ini pengajian baca kitab merupakan yang terakhir di bulan Rajab ya, ini. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf manakala di dalam penyampaian saya banyak kesalahan dan kekurangan. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah nanti ba'da Syawal setelah Lebaran kita ya masih diberikan kemampuan sehingga bisa bertemu kembali dalam kegiatan pengajian di hari Minggu. Sekali lagi mohon maaf khusus kepada ya guru kita Ibu Ustazah Haja Ubaidah dan juga kepada pengurus Majelis Taklim yaitu Ustazah Haja Lu'lu dan segenap para ibu-ibu lainnya. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.